Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi aku selama beberapa bulan yang lalu itu aku sempat nggak konten, sempat nggak melanjutkan cerita tentang Hisprungnya Ages. Baiklah, malam ini aku bakal lanjutin cerita operasi tahap keduanya si Agesti. Baik, di sini aku nanti bakal nunjukin foto pas detik-detik si Agesti mau operasi kedua. Jadi setelah operasi tahap pertama yang dia pembuatan ini kolostomi atau lubang stoma itu udah sampai umur 8 bulan memang harus dikembalikan dan harus melewati satu tahap operasi sekali lagi. Nah, jadi setelah operasi yang pertama ini kan si Agesti umurnya udah 8 bulan, jadi udah harus dikembalikan kolostominya. Dia harus puasa untuk operasi yang kedua. Jadi di atas ini itu pas dia mau masuk ruang operasi, dia udah ganti baju biru, baju yang buat operasi, dan dia juga udah puasa dari jam 9 pagi sampai dia itu masuk ruang operasi itu kalau nggak salah abis maghrib. Itu puasa dari jam 9 pagi sampai abis maghrib itu berapa jam sendiri, bayangin. Dia anak kecil loh, umur 8 bulan dia harus puasa sampai berjam-jam, bayangin. Terus abis operasi yang tahap kedua ini dia operasi dari pukul abis maghrib selesai jam 10 malam. Jadi dia di ruang operasi itu kalau nggak salah 5 jam. Kata dokter memang butuh proses yang lama karena ini bukan suatu operasi yang kecil. Baiklah, ini perasaanku agak sedikit tersayat ya. Oke, yang kedua, dia selesai operasi harus pakai NGT di hidung. NGT itu selang bantu kalau dia mau minum obat atau enggak dikasih susu itu bisa lewat selang NGT. Tapi ini kalau tempat Ages fungsinya bukan buat makan atau bukan buat minum, karena fungsinya mau ini kayak semacam kayak ngetes gitu loh, perutnya kembung apa enggak gitu. Kadang selangnya ini sama suster dibuka, ntar kalau dibuka dia nggak kembung, berarti dia udah boleh pulang. Next, foto yang ketiga, hasil dia operasi. Dan itu tuh bener-bener menguras semua pikiranku. Ini apa sih, operasi pakai benang itu kalau nggak salah aku ngitung hampir 20 benang yang ada di perut, dan itu panjangnya hampir 1 kilan, satu jengkal
uh, orang dewasa. Bayangin aja, luar biasa. Nah, setelah operasi ini belum berakhir semuanya, masih ada tahap-tahap selanjutnya. Dia harus ganti perban, kalau ngembes harus diganti, karena kalau nggak diganti nanti lukanya nggak kering-kering. Dan bayangin aja biaya ke bidan ganti perban itu nggak sedikit, karena setiap ganti perban itu harus keluar uang minimal 50.000 lah, dan itu tuh bisa 2 hari sekali dia ganti. Oke, gue jadi orang tua harus sabar. Habis itu foto selanjutnya, lukanya dia udah mulai mengering, dalam arti dia udah semua benang udah dicabut sama bidan, dan nggak boleh sampai tersisa. Terus dari lukanya yang kering itu belum berakhir juga semuanya, masih ada gitu yang kita harus ngelewatin sesuatu yang wow banget, yaitu dia itu terus BAB, bahkan satu hari bisa sampai 10-20 kali itu bisa, dan pantatnya itu sampai kayak yang merah-merah itu loh, soalnya kan posisi dia BAB terus, BAB-nya itu kayak diare, kayak BAB berair gitu ya, dan itu tuh sampai pantatnya dia tuh merah-merah, sampai mau buat dikasih air pun dia tuh kesakitan, kayak perih gitu loh. Dia kayak gitu tuh bertahap ya. Enggak, dia tuh langsung sembuh tuh enggak, dia tuh harus BAB berair kayak gitu tuh berbulan-bulan, dan ya kayak gitulah, sakit di pantatnya dia juga berbulan-bulan, sampai beli obat yang buat dia pantat itu yang biar nggak merah atau nggak kayak nedas gitu, itu harganya juga nggak murah. Tapi ya di sini aku banyak belajar bahwa buat menjadi seorang ibu itu memang nggak mudah. Bagiku ini adalah suatu cobaan yang menjadikanku untuk lebih baik lagi menjadi seorang ibu. Di sini aku juga belajar bahwa harta yang paling berharga itu memang seorang anak. Bahkan selama hampir 1 tahun itu tuh kayak aku tuh ngerasa aku tuh orang tua paling gagal, orang tua paling kayak yang aku gagal gitu jadi seorang ibu. Tapi setelah aku ngelewatin ini semua itu, aku juga banyak belajar bahwa ternyata aku ini orang tua yang sangat istimewa, bisa diuji dengan cobaan yang bagiku ini sangat luar biasa banget. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin anaknya ngalamin kayak Agesti, kalian hebat. Baiklah, mungkin aku bisa ngontennya cuma sampai di sini aja. Aku bakal ceritain setelah Ages operasi apa aja hal-hal yang terjadi selanjutnya. Next, ketemu di konten aku berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.